بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الكرام، semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, pada malam hari ini, malam Ahad, kita masuki malam yang ke-11 dari bulan Syawal tahun 1442 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 22 Mei 2021. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Sahihul Adabil Mufrad karya Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala, yang asal kitab ini dari karya Amirul Mu'minin fil Hadith Al-Imam Al-Bukhari yang berjudul Al-Adabul Mufrad. Dan pada malam hari ini kita memasuki bab yang ke-29, yang ke-299 dari kitab Sahih Al-Adabil Mufrad, atau dari kitab aslinya bab yang ke-340. Berkata Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al-Ju'fi maulahum al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, Amirul Mu'minin fil Hadith, Babul Ghina'i wal Lahwi. Bab al-Ghina'
Al-ghina, nyanyian. Dan al-lahu. Al-lahu, asal makna dari al-lahu adalah permainan, sesuatu yang dilakukan oleh seorang yang menyebabkan dia fokus kepadanya sehingga dia lalai dari yang lain. Adapun makna secara umum, al-lahu adalah perkara-perkara yang mungkar. Itu termasuk dalam keumuman al-lahu, termasuk cerita-cerita dongeng yang tidak ada dasarnya, yang tidak ada asal usulnya. Itu termasuk jenis al-lahu, cerita-cerita khurafat. Dan itu saya kira banyak menyebar di negeri kita atau secara umum, seperti cerita-cerita yang dikenal sebagai cerita rakyat. Dan termasuk pula diantaranya adalah nyanyian, termasuk pula diantaranya adalah alat-alat musik, mempelajari musik. Dan itu nanti berkaitan dengan apa yang akan disebutkan pada athar yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dari Ibn Abbas ketika menafsirkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa minan nasi man yashtari lahwal hadith liyudhilla an sabilillah. Dan di antara manusia ada yang mereka membeli lahwul hadith, ucapan al-lahu. Ini nanti akan diterangkan penafsiran dari makna al-lahu yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kesimpulan dari bab yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau hendak menjelaskan tentang hukum nyanyian di dalam Islam dan hukum menggunakan atau mempelajari alat-alat musik dengan berbagai macam jenisnya. Lalu Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan dengan sanadnya an Abdullah bin Dinar qala, dari Abdullah bin Dinar rahimahullah, beliau termasuk dari kalangan fuqaha tabi'in. Qala, beliau mengatakan, kharajtu ma'a Abdullah bin Umar ila suqi. Aku keluar bersama Abdullah bin Umar menuju ke pasar. Famarra ala jariyatin saghiratin. Lalu Abdullah bin Umar melewati jariyah. Penyebutan jariyah terkadang yang dimaksud budak wanita, dan terkadang pula yang dimaksud al-jariyah yaitu wanita yang masih berusia sangat muda sekali, ya, termasuk anak-anak wanita yang masih beranjak remaja, itu disebut al-jariyah. Maka Abdullah bin Umar ketika datang ke pasar, beliau melewati seorang anak wanita kecil, jariyatin saghira, tughanni, dalam keadaan wanita ini bernyanyi. Faqala, maka Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma mengatakan, inna syaitana law taraka ahadan la taraka hadhihi. Sesungguhnya syaitan, kalau seandainya syaitan itu meninggalkan seseorang dari godaan, dari upaya untuk menyesatkan orang tersebut,
niscaya syaitan akan meninggalkan wanita kecil ini. Yang dimaksud oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma menerangkan tentang dahsyatnya tipu daya syaitan dan semangatnya syaitan untuk memalingkan manusia dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun yang terlepas dari godaannya, dari upayanya untuk menyimpangkan manusia dari jalan Allah azza wa jalla. Bahkan anak kecil ini pun tidak terlepas dari godaannya. Jadi maksud dari ucapan Abdullah bin Umar bahwa syaitan tidak meninggalkan wanita ini, wanita kecil ini, dari godaan syaitan, tidak terlepas, sehingga wanita ini pun terbawa, padahal dia seorang wanita kecil, tidak terlepas dari godaan syaitan. Diupayakan agar wanita ini masuk ke dalam perangkap mereka, masuk ke dalam jeratan mereka, yang menunjukkan bahwa wanita ini terbawa oleh tipu daya syaitan, bahwa dia bernyanyi, sehingga Abdullah bin Umar mengatakan kalau seandainya syaitan meninggalkan untuk menggoda seseorang, maka syaitan akan meninggalkan wanita ini. Namun subhanallah, wanita ini saja tidak lolos dari tipu daya syaitan, dari godaannya, sehingga dia terbawa untuk melakukan sesuatu yang disenangi oleh syaitan, yang diridai oleh syaitan. Dan sesuatu yang diridai oleh syaitan adalah hal yang dimurkai Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kesimpulan dari ucapan Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma ini mencela apa yang dilakukan oleh wanita kecil ini ketika dia bernyanyi, menunjukkan bahwa bernyanyi atau nyanyian termasuk bagian dari tipu daya syaitan untuk memalingkan manusia dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan athar yang kedua, yaitu penafsiran Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Abdullah bin Abbas, Abu Abbas, min fuqaha'is sahabah, min mufassiris sahabah, termasuk dari kalangan ahli fiqih, alim, ahli tafsir, ni'mat turjumanul Quran, kata Abdullah bin Mas'ud, sebaik-baik penafsir Al-Quran Al-Karim adalah Ibnu Abbas. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan dari Ibnu Abbas ketika menerangkan makna dari firman Allah subhanahu wa ta'ala yang disebutkan dalam surah Luqman ayat 6, wa minan nasi may yashtari lahwal hadith, dan di antara manusia ada yang membeli lahwul hadith, ucapan yang melalaikan. Apa yang dimaksud lahwul hadith? Qala, kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, al-ghina'u wa ashbahuhu. Yang dimaksud lahwul hadith adalah nyanyian dan yang semisal nyanyian tersebut, karena melalaikan dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala, liyudhilla an sabilillah, untuk memalingkan manusia dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Penafsiran ini datang dari Habrul Ummah Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dan penafsiran yang datang dari para sahabat, apalagi kalau penafsiran itu bukan datang dari satu sahabat tapi beberapa sahabat, semakin menunjukkan kekuatannya. Apalagi yang datang dari Ibnu Abbas
yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, fahamkan dia tentang agama ini dan ajarkan kepadanya ilmu ta'wil, yaitu penafsiran Al-Qur'an Al-Karim. Pada saat beliau menafsirkan makna lahul hadis, kata beliau, yang dimaksud lahul hadis yang memalingkan manusia dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala, al-ghina wa ashbahuh, nyanyian dan yang semisalnya. Sebagaimana pula penafsiran ini datang dari ahli tafsir sahabat yang lain, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Disebutkan oleh Ibnu Jarir dalam tafsirnya dari Abu Sahba Al-Bakri bahwa beliau mendengarkan Abdullah bin Abbas tatkala beliau bertanya kepada Ibnu Abbas tentang makna ayat ini, wa minan nasi may yashtari lahwal hadith liyudhill an sabilillah. Apa yang dimaksud lahul hadith? Yang melalaikan, yang menyesatkan manusia dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dijawab oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, al-ghina, yang dimaksud adalah nyanyian. Wallahi alladzi la ilaha illa huwa. Beliau mempertegas dengan sumpah, wallah, demi Allah yang tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Dia. Yuraddiduha thalatha marrat. Beliau mengulangi penafsiran ini yang disertai dengan sumpah ini itu sampai 3 kali untuk menegaskan bahwa yang dimaksud lahul hadith yang menyesatkan manusia dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala adalah nyanyian. Demikian pula diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri, beliau mengatakan unzilat hadhil ayah, bahwa diturunkannya ayat Allah subhanahu wa ta'ala, wa minan nasi may yashtari lahwal hadith liyudhill an sabilillah. Kata beliau, ayat ini diturunkan fil ghina'i wal mazamir, berkaitan dengan nyanyian dan seruling-seruling. Maka ini menunjukkan bahwa lahul hadith yang dimaksud di dalam ayat Allah subhanahu wa ta'ala ini adalah sesuatu yang melalaikan, yang bersifat khusus. Dalam hal ini adalah nyanyian dan alat-alat musik. Oleh karena itu, alat-alat musik itu juga disebut sebagai alatul lahwi, alatu allahu, alat-alat yang allahu, yang melalaikan. Itu disebut alatul lahu, al-ma'azif, alat-alat musik. Dari sini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, berdasarkan tafsir dari ayat ini dan berdasarkan riwayat-riwayat yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para ulama mengatakan bahwa alat musik hukumnya haram, dan penghasilan dari bernyanyi, penghasilan dari alat musik merupakan penghasilan yang haram, yang tidak dihalalkan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam an bai'il mughanniyati wa an shira'ihinna wa an kasbihinna wa an akli athmanihinna, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk menjual al-mughanniyat, wanita-wanita penyanyi,
Dulu ada dari kalangan budak-budak wanita itu yang diajari nyanyi sampai dia mahir bernyanyi. Ini dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk diperjualbelikan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk menjual seorang budak wanita yang pandai bernyanyi, yang dia dijual karena nyanyiannya harganya tinggi. Kenapa? Karena dia pandai bernyanyi. Wa an syira'ihinna, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga melarang dari membeli mereka. Menjual, kalau seorang memiliki budak wanita tidak boleh menjualnya. Dan seorang hendak membeli budak, jangan membeli budak tersebut karena dia pandai bernyanyi. Wa an kasbihinna, dan disebutkan di sini dalam bentuk muannats, wanita-wanita penyanyi, karena yang biasa diperjualbelikan pada masa lalu yang pandai bernyanyi itu adalah wanita. Ya. Karena wanita fitnahnya lebih besar, lebih menarik ketika ditonton oleh seorang, lebih menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya kan? Itu gak bisa dipungkiri hingga sekarang. Biasanya kalau wanita itu lebih memfitnah, lebih menyesatkan, karena dia bernyanyi bukan hanya dengan sekedar suaranya yang lemah lembut, namun juga dengan gerakannya, dengan wajahnya, dengan gemulainya, sehingga fitnahnya lebih besar dalam menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an kasbihinna, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang dari mengambil hasil dari upah nyanyian mereka. Wa an akli athmanihinna, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang dari memakan hasil dari apa yang mereka usahakan itu, dari hasil bernyanyi. Ini juga menerangkan tentang diharamkannya nyanyian. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari hadis Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yashrabanna nasun min ummatil khamra yusammunaha bighairi ismiha yu'zafu ala ru'usihim bil ma'azifi wal mughanniyati yakhsifu Allahu bihimul ard wa yaj'alu minhumul qiradata wal khanazir. Bahwa akan muncul di akhir zaman sekelompok manusia dari kalangan umatku, mereka suka minum khamr, suka meminum minuman yang memabukkan, ya, dengan berbagai macam jenisnya, apakah yang dihisab, yang diminum, yang menyebabkan seorang kehilangan akal dan menyebabkan seorang merasa sebuah kenikmatan dalam khayalannya yang tidak ada hakikatnya. Akan muncul sekelompok manusia dari kalangan umatku ini, mereka minum khamr, lalu mereka menamakannya bukan dengan nama yang sebenarnya, bukan dengan nama yang sebenarnya. Tidak disebut khamr, tidak disebut minuman haram, tapi disebut dengan sebutan yang terasa indah ketika seorang mendengarkannya. Minuman perdamaian misalnya, ya, minuman yang menumbuhkan rasa cinta, atau apa saja namanya. Akan muncul umat terbelakang ini ketika mereka melakukan perbuatan yang haram, mereka melakukannya lalu kemudian menyebutnya dengan bukan nama yang sebenarnya, sehingga tidak sedikit dari kalangan manusia dikelabui dengan nama-nama yang palsu tersebut. Riba disebut bunga, zahra, faidah, kalau dalam bahasa Arabnya faidah, bunga, kedengarannya manis sekali, wah bunga ini. Nah,
namun hakikatnya laknat Allah subhanahu wa ta'ala bagi pelakunya. Demikian pula khamr, mereka meminumnya lalu mereka beri nama-nama untuk mengelabui manusia, lalu kemudian dipukulkan di atas kepala-kepala mereka dengan alat-alat musik yang disertai dengan wanita-wanita penyanyi. Lalu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menenggelamkan mereka ke dalam bumi, dan di antara mereka ada yang dijadikan sebagai kera dan babi-babi. Dan apa yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ini adalah suatu hal yang pasti. Apakah ini telah terjadi atau akan terjadi, wallahu alam. Namun kewajiban kita sebagai seorang muslim meyakini di antara mereka ada yang akan dihukum oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dunia sebelum di akhirat. Di dunia ditenggelamkan, mungkin datang musibah lalu kemudian menyebabkan mereka terkena reruntuhan, masuk ke dalam bumi. Allahul musta'an. Dan di antara mereka ada yang dirubah oleh Allah azza wa jalla menjadi babi, menjadi kera, sebagaimana dalam riwayat al-Imam al-Bukhari dari hadis Abu Amir atau Abu Malik al-Ash'ari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan muncul dari kalangan umatku ini beberapa kaum yang mereka menghalalkan al-hira. Yang dimaksud al-hir, kata para ulama, asal makna al-hir itu adalah al-farj, kemaluan. Dan yang dimaksud di sini adalah zina. Akan muncul sebagian kaum dari kalangan umatku yang mereka menghalalkan atau menganggap halal perbuatan zina. Berarti kan haram, mereka yang menganggap halal. Berarti asal hukumnya haram, mereka menganggap halalnya zina. Ya itu kadang-kadang dirubah namanya dengan nama-nama yang terasa indah. Zina disebut ta'aruf, bahasa Arab lagi. Apalagi kalau ada embel-embel Islamnya, iya memang itu pacaran Islami. Nah, namun hakikatnya zina, ta'aruf, kebablasan. Allahul musta'an. Mereka menghalalkan wal harira, dan mereka menghalalkan sutra. Sutra diharamkan bagi kaum lelaki dan dihalalkan bagi kaum wanita dari kalangan umat ini. Wal khamra wal ma'azif, dan mereka menganggap halal khamr. Al khamr sudah kita terangkan, segala sesuatu yang dapat menutupi akal, yang seorang yang mengkonsumsinya akan merasakan sebuah kenikmatan yang tidak hakiki, merasakan sebuah kelezatan, maka itu khamr. Wal ma'azif, dan mereka juga menganggap halal al ma'azif. Ini yang menjadi syahid, al ma'azif. Apa yang dimaksud al ma'azif? Disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah dalam Ighathatul Lahfan, kata beliau, al ma'azifu hiya alatul lahwi kulliha la khilafa baina ahli lughati fi dhalik. Yang dimaksud al ma'azif adalah seluruh alat-alat musik, seluruhnya. Jadi tidak terkecuali, tidak ada khilaf di kalangan para ahli bahasa dalam menerangkan makna al-ma'azif. Maka dalil-dalil ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah,
sangat jelas sekali menunjukkan tercelanya dan diharamkannya alat-alat musik beserta nyanyiannya. Disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah setelah menyebutkan sekian banyak hadis dan penafsiran ayat tentang hukum musik dan nyanyian, kata beliau, al-ahadithul warida fi dhammil ghina wa tahrimihi mutawatirah. Hadis-hadis yang diriwayatkan tentang tercelanya nyanyian dan diharamkannya nyanyian adalah hadis-hadis yang diriwayatkan secara mutawatir. Kalau hadis itu sudah sampai pada tingkatan mutawatir, nggak bisa didustakan. Karena yang namanya hadis mutawatir, yang disebut hadis mutawatir adalah hadis yang datang dari berbagai arah, yang datang dari negeri yang berbeda-beda. Mungkin ada yang datang dari Makkah, ada lagi yang datang dari Madinah, ada lagi yang datang dari Syam, ada lagi yang datang dari Mesir atau dari yang lainnya, yang semuanya meriwayatkan hadis yang sama, yang mereka ini tidak mungkin bersepakat di atas kedustaan. Itu namanya mutawatir. Sehingga kalau sebuah hadis dihukumi sebagai hadis yang mutawatir, maka hadis itu adalah hadis yang dipastikan kebenarannya. Tidak mungkin ada kedustaan padanya, karena jalurnya datang dari berbagai jalan sanad hadis, sehingga saling menguatkan satu dengan yang lain. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah, hadis-hadis yang menerangkan tentang tercelanya nyanyian dan diharamkannya nyanyian, itu hadis yang mutawatir. Jumlah perawinya dari kalangan para sahabat itu mencapai 13 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau menyebutkan mereka adalah Abu Malik al-Ash'ari, Sahal bin Sa'ad, Imran al-Husain, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Abbas, Abu Hurairah, Abu Umamah al-Bahili, Aisyah, Ali bin Abi Talib, Anas bin Malik, Abdurrahman bin Sabit, Al-Ghazi bin Rabi'ah, Abdullah bin Umar. Lalu setelah itu Ibnul Qayyim menyebutkan hadis-hadis yang mereka riwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan diriwayatkan pula oleh Al-Baihaqi dalam Al-Kubra dan Ibnu Abi Dunya dalam Dhammul Malahi, ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa beliau mengatakan, al-ghina'u yumbitun nifaqa fil qalbi kama yumbitul ma'u zar'a. Nyanyian itu akan menumbuhkan kemunafikan di dalam hati seorang hamba, seperti halnya air yang menumbuhkan tanaman. Lihat bagaimana Ibnu Mas'ud menyebutkan persamaan dan perumpamaan masuknya sifat kemunafikan ke dalam hati seorang hamba disebabkan nyanyian. Nyanyian itu menumbuhkan kemunafikan dalam hati seorang hamba, seperti halnya air, ya, itu menumbuhkan tanaman. Sebidang tanah Allah Azza wa Jalla menurunkan hujan, lama kemudian tanah itu menjadi gembur, tumbuh berbagai macam jenis tanaman dan tumbuhan. Maka nyanyian seperti itu, semakin seorang itu, ya, gemar bernyanyi, ya, berpindah dari satu nyanyian kepada nyanyian yang lain, yang menyebabkan dia lalai dari Al-Quran Karim, dari membaca kitab Allah Azza wa Jalla, lalu dia sibuk dengan nyanyiannya, dengan alat musiknya. Maka itu ibaratnya seperti semakin bertambahnya air yang akan menumbuhkan tanaman, semakin tumbuh sifat kemunafikan dalam dirinya. Allahul musta'an. Wa dzikru yumbitul imana fil qalbi kama yumbitul ma'u zar'a. Sebagaimana zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu menumbuhkan keimanan di dalam hati seorang hamba, sebagaimana halnya air menumbuhkan tanaman.
Zikrullah, ini menerangkan keutamaan zikrullah. Membaca Al-Quranul Karim, berzikir, membasahi lisan dengan zikrullah, subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la hawla wa la quwata illa billah, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, dan zikir-zikir yang lain. Zikir pagi, zikir petang, zikir di dalam solat, zikir setelah solat, doa bagian dari zikrullah, membaca kitabullah bagian dari zikrullah. Ini adalah perkara-perkara yang akan menumbuhkan keimanan dalam hati seorang hamba. Maka di sini Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu menyebutkan dua hal yang saling kontradiksi. Yang satunya menumbuhkan kemunafikan. Apa itu? Nyanyian. Ada sebagian orang, subhanallah, itu kalau sudah bernyanyi atau mendengarkan nyanyian, kepala mulai geleng-geleng, ya kan, kaki mulai dihentakkan, ya, Allahul musta'an. Dia bisa menangis dengan nyanyian, namun dia tidak bisa menangis ketika membaca kitabullah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwa kemunafikan itu, sifat-sifat kemunafikan itu sudah muncul di dalam hatinya. Yang dikhawatirkan itu kalau seseorang tidak segera menyadari akan sifat kemunafikan itu, maka itu akan menjadi sifat yang permanen, wal'iyadzubillah, dan dapat menyebabkan seorang terjatuh dalam kekufuran. Nas'alullah salama wal afiyah. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah athar dari Umar bin Abdul Aziz ketika beliau menulis surat kepada pendidik anak beliau, anaknya Umar bin Abdul Aziz, khalifah. Kata beliau dalam suratnya, liyakun awwalu ma ya'taqiduna min adabik bughdal malahi allati bada'uha minasy syaitan wa aqibatuha sukhtur rahman fa innahu balagani an thiqati min ahli al-ilm anna sawt al-ma'azif wa istima' al-aghani wal lahja biha yunbitu an-nifaqa fil qalbi kama yanbutu al-ushbu 'ala al-ma'. Ketika Umar bin Abdul Aziz menulis surat kepada pendidik anaknya, apa kata Umar? Hendaknya yang pertama kali yang mereka ketahui, yang mereka yakini dari adab yang kamu ajarkan adalah kebencian mereka terhadap alat-alat musik. Yang alat musik itu awalnya dari syaitan dan akhirnya akan menyebabkan kemurkaan Ar-Rahman Azza wa Jalla. Sesungguhnya telah sampai kepadaku berita dari orang-orang yang terpercaya dari kalangan para ulama bahwa suara musik dan mendengarkan nyanyian-nyanyian dan sibuk dalam mendengarkannya itu akan menumbuhkan kemunafikan di dalam hati, sebagaimana halnya rerumputan itu tumbuh disebabkan karena adanya air. Maka dari sini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, jelas sekali menunjukkan hukum nyanyian dan hukum musik itu. Oleh karena itu para ulama, termasuk diantaranya para fuqaha dalam mazhab Syafi'i. Di sini saya ingin menukil perkataan Al-Hafidh An-Nawawi rahimahullah, salah seorang ulama besar dalam mazhab Al-Imam Syafi'i, masyhur, siapa yang tidak mengenal Al-Hafidh An-Nawawi dengan kitab beliau Riyadhus Shalihin, kitab beliau Al-Arba'un An-Nawawiyah, kitab beliau Al-Adhkar, masyhur di kalangan kaum muslimin secara umum. Beliau menyebutkan dalam Rawdatul Talibin, dan ini termasuk di antara kitab yang dijadikan sandaran di dalam madhab Asy-Syafi'i. Kata beliau,
ay yughanni bi ba'dhi alatil ghina'i mimma huwa min syi'ari syaribil khamr wa huwa mutribun. Ketika beliau menyebutkan perkara-perkara yang diharamkan, yaitu bernyanyi dengan menggunakan sebagian dari alat-alat nyanyian, yang mana itu merupakan bagian dari syiar para peminum khamr, para peminum khamr. Dan subhanallah, kalau antum perhatikan orang yang sibuknya bernyanyi, para penyanyi itu tidak jauh-jauh dari hal-hal yang seperti ini, khamr, narkoba, iya kan? Kenapa demikian? Kata An-Nawawi rahimahullah, karena itu adalah merupakan syiarnya para peminum khamr. Wa huwa mutribun, ya. Sebagaimana seorang ketika dia minum khamr, dia merasakan sebuah kenikmatan, kelezatan. Seorang yang bernyanyi pun demikian, ya. Coba kamu lihat orang-orang bernyanyi itu, jingkrak-jingkrak nggak jelas itu, ya. Kepala geleng-geleng, aduh, subhanallah, persis seperti orang kerasukan. Lalu An-Nawawi rahimahullah menyebutkan beberapa jenis alat musik. Beliau menyebutkan at-tumbur. Tumbur ini mirip seperti gitar, ya gitar lah kalau sekarang. Ada lagi al-ud. Ini semua jenis-jenis alat musik yang dipetik, ya. Kita mengenal ada yang disebut gitar, ada lagi yang disebut kecapi, ada lagi apa lagi itu namanya, bermacam-macam dari berbagai macam jenis alat musik yang dipetik, al-ud, as-sanj, ya. Wasairil ma'azif wal autar yahrum isti'maluhu wa istima'uhu. Dan seluruh jenis alat musik, kata beliau, dan seluruh jenis alat musik yang dipetik, kata beliau, diharamkan menggunakannya dan mendengarkannya. Diharamkan menggunakannya dan mendengarkan, menyimaknya. Lalu beliau menyebutkan ada jenis alat musik yang diperselisihkan, yaitu al-yara'. Al-yara' ini jenis seruling yang ditiup, al-yara'. Ada dua sisi di kalangan fuqaha Syafi'iyah. Al-Baghawi lebih menguatkan pendapat bahwa menggunakan al-yara' pun haram. Al-Ghazali mengatakan boleh. Nah, lalu kemudian setelah itu An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan al-asahhu awis sahihu tahrimul yara'. Yang paling sahih, yang paling kuat adalah diharamkannya al-yara' itu. Wa huwa hadhihi az-zammarah allati yuqalu laha asy-syabbabah. Yang dimaksud al-yara' yaitu seruling, yang disebut pula dengan sebutan asy-syabbabah. Lalu beliau menyebutkan bahwa Abul Qasim Ad-Daula'i itu menulis kitab khusus dengan menerangkan hujjah-hujjahnya yang menunjukkan diharamkannya al-yara'. Dan dalil-dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah cukup yang menunjukkan diharamkannya alat musik tanpa ada pengecualian. Tanpa ada pengecualian. Telah kita sebutkan hadis Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengecualikan bahwa ada alat musik yang diperbolehkan, diharamkan, ya. Jadi ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ini penukilan dari mazhab Imam Syafi'i, ya. Yang anehnya tidak sedikit dari mereka yang mengaku bermadhab al-Imam Syafi'i, mereka menyelisihi madhabnya dalam hal ini, ya. Kalau dalam hal-hal yang lain mereka selalu mengatakan, oh madhab kami madhab Syafi'i, madhab kami adalah madhab Syafi'i, kami selalu mengambil pendapat al-Imam Syafi'i.
kami berada di atas madhab Syafi'i, tapi ketika sampai kepada mereka sesuatu yang ternyata bertentangan dengan hawa nafsunya, kok mereka tidak menukil pendapat para fuqaha Syafi'iyah tentang hukum bernyanyi, tentang hukum musik. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, dalam hal hukum nyanyian, ya, para ulama mengklasifikasikan. Yang pertama, apabila nyanyian tersebut disertai dengan musik, maka dipastikan bahwa ini adalah perkara yang diharamkan. Ini diharamkan. Yang kedua, nyanyian yang dilakukan oleh wanita di hadapan orang-orang yang bukan mahramnya, di hadapan para lelaki, ini juga diharamkan. Kalau seorang wanita berdialog dengan lelaki dengan bahasa yang lembut saja, itu tidak diperbolehkan. Allah Azza wa Jalla menasihati istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya nisa'an nabi in ittaqaytunna fala takhda'na bil qaul fayatma'a alladhi fi qalbihi marad. Ya nisa'an nabi lastunna ka ahadin minan nisa', wahai istri-istri Nabi, kalian tidak seperti wanita yang lain. In ittaqaytunna, kalau kalian bertakwa kepada Allah, fala takhda'na bil qaul, maka jangan engkau melemah lembutkan suaramu, yang menyebabkan munculnya ketamakan di dalam hati seseorang yang terdapat penyakit pada dirinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, at-tasbihu lirrijal wat tasfiqu linnisa. Di dalam salat apabila makmum hendak menegur imam, maka kalau mereka kaum lelaki, cara menegurnya dengan tasbih. Adapun wanita, cara menegurnya dengan tasfiq, dengan tepukan tangan, bukan dengan suara, karena dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah. Seorang wanita membaca Al-Quranul Karim saja dengan suara yang takanni, dia memerdukan suaranya ketika membaca Al-Quranul Karim di hadapan lelaki, tidak diperbolehkan, apalagi bernyanyi. Adapun kata para ulama, kalau nyanyian al-ghina yang dimaksud adalah dendangan yang di dalamnya tidak terdapat ucapan-ucapan yang mungkar, tidak terdapat ucapan-ucapan yang menyifati wanita, ya, tapi di dalamnya ada hal-hal yang bermanfaat, misalnya tentang ilmu, atau syair-syair yang biasa didendangkan oleh bangsa Arab yang tidak mengandung hal-hal yang diharamkan, maka ini tidak mengapa, asal hukumnya diperbolehkan, ya, asal hukumnya diperbolehkan. Dan banyak sekali para ulama menulis tentang bait-bait syair tentang ilmu an-nuniyah, atau dalam sebagian yang kita pelajari Qawaidul Fiqhiyah Al-Alamatus Sa'di, ketika itu didendangkan, diiramakan, para ulama mengatakan tidak mengapa apabila tidak dibarengi dengan musik, ya. Dan biasanya mereka mendendangkan syair-syair tersebut itu tidak seperti seorang yang kita kenal sekarang ini dengan sebutan nyanyian, ada awalnya, kemudian ada refnya, kemudian itu tidak dikenal dengan cara yang seperti itu. Nah, namun itu adalah dendangan-dendangan yang itu biasa diucapkan oleh bangsa Arab. Bahkan di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam pun ada di karangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikenal sebagai syu'ara, para ahli syair. Nah, terkadang mereka pun mendendangkan syair-syair pada saat mereka sedang gotong royong, sedang ta'awun, ya. Wallahi laula Allah mahtadaina wala tasaddaqna wala sallayna fa anzilan sakinatan alaina
itu didendangkan oleh mereka, itu tidak mengapa, boleh ya. Namun nyanyian yang disertai dengan ucapan-ucapan yang tidak sepantasnya, menyifati wanita, ucapan-ucapan mungkar ya, dan yang semisalnya, maka ini adalah hal yang tidak diperbolehkan. Saya kira ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah yang kita pelajari pada pertemuan kita di malam hari ini. Semoga memberi manfaat kepada kita sekalian.